Ini adalah isu kedua dari Absolute Superman. Isu pertamanya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Mari kita buka cerita ini dengan flashback di planet Krypton, di mana 6 tahun yang lalu ketika kelas berlangsung, guru dari Kal-El menanyai tugas miliknya karena cerita yang dia tulis soal bahayanya para penebang kayu di Eureka sepertinya bukan buatan AI, dan menanyai apakah dia benar-benar mendapatkan cerita itu dari perpustakaan sains. Kal pun menjawab kalau dia menulisnya sendiri, dan mendengar itu, gurunya meminta Kal menggunakan perpustakaan karena perpustakaan sains berisikan seluruh pengetahuan dari sejarah Krypton dan memiliki seluruh jawaban dari apa yang mereka butuhkan. Tapi melihat Kal-El nampaknya tidak peduli, gurunya berkata dia ingin berbicara pada orang tuanya ketika kelas selesai. Setelah kelas selesai, Kal-El langsung bermain dengan Crypto, sementara orang tuanya terlihat berada di gudang sedang menguji sesuatu yang dibuat oleh Lara ketika berumur 12 tahun. Di mana itu ternyata adalah armor serbaguna yang bisa menjadi baju astronot sekaligus roket yang terbuat dari sunstone. Tapi karena prototipe itu dibuat untuk anak kecil, mereka harus menambah sunstone lagi, dan Jor-El berkata kalau dia akan menambangnya sendiri. Tapi karena melihat Jor-El terburu-buru, Lara mempertanyakan itu, dan Jor-El berkata kalau mereka harus bersiap untuk yang terburuk dan mereka butuh rencana sebelum memberitahu Science Guild. Lara pun agak skeptis kalau Science Guild akan mendengarkan, terlebih lagi mereka akan butuh bertahun-tahun untuk membuat pesawat yang bisa menampung seluruh warga Krypton. Jor-El pun meyakinkan Lara, tapi melihat Lara masih skeptis, Jor-El berkata kalau begitu dia hanya akan mencuri sunstone-nya dan Lara harus membuat pesawat untuk menyelamatkan orang-orang terdekat mereka. Di masa sekarang, setelah memborgol Kal-El ke tangannya, Lois mengancamnya untuk segera menyerah karena dia telah ditangkap oleh Lazarus Corp. Melihat itu, Sol yaitu AI di armornya menyarankan Kal untuk segera pergi, tapi karena mereka terborgol bersama, Kal-El berusaha menghancurkan borgolnya tapi ternyata dia tidak bisa, dan karena tidak kunjung pergi, Sol memberitahu Kal kalau tubuhnya melemah. Tapi karena masih terborgol, Kal-El tidak bisa apa-apa. Dia sempat bercanda apakah dia perlu menghancurkan lengan Lois, tapi karena merasa terancam, Lois akhirnya menembaknya yang membuat Sol langsung berusaha menghancurkan borgolnya. Dan melihat itu, Lois langsung melaporkan temuannya itu pada markas. Tak lama kemudian mereka dikepung prajurit Lazarus Corp bersama para Peacemaker, dan melihat armornya yang menyelimuti tangan Lois serta candaan Kal tadi, pasukan Lazarus mengira kalau Kal ingin menyerang Lois, yang membuat mereka melancarkan serangan tidak peduli ada Lois di sana. Kal-El pun langsung berusaha melindunginya. Dia mengeluarkan jubah sunstone-nya untuk berlindung dan menanyai Sol soal borgolnya, tapi Sol malah terdengar takjub dengan borgol Lazarus yang bisa memulihkan diri ketika dia berusaha menghancurkannya. Kal pun mendesak Sol untuk segera memutusnya, tapi ketika sedang terdesak, Lois malah menembaknya yang membuatnya kesal, dan Lois menyuruhnya untuk menyerah agar Lazarus menghentikan tembakan karena Lazarus tidak ingin membunuhnya. Kal-El terlihat tidak peduli, dan karena serangan semakin gencar, dia meminta Sol melindungi Lois dengan jubah sunstone-nya karena dia ingin pergi. Kal-El pun melesat pergi dari sana, membawa Lois yang masih terborgol, dan melihat Kal-El bisa terbang, para Peacemaker seketika terkejut. Mereka meminta izin untuk menyerang menggunakan heli tank, dan sistem Brainiac mengizinkan itu, serta menyarankan mereka menggunakan peluru kimia, yang membuat para Peacemaker menembakkan peluru kimia itu dari heli tank mereka, yang menghantam Kal-El dan membuatnya terjatuh. Untungnya dia masih bisa bangkit dan Lois selamat, tapi Lois lagi-lagi menyerangnya dan melaporkan keberadaan Kal-El kepada Lazarus Corp. Kal-El pun bingung sekaligus marah padahal dia sudah beberapa kali menyelamatkannya, tapi Lois malah menganggap dia terancam karena Kal-El berusaha kabur, dan kaburnya Kal-El juga mengancam orang-orang dengan aksi-aksinya selama ini. Lois pun menuntut Kal-El untuk memberitahu orang-orang soal asal kekuatannya karena Lazarus berhak tahu,
Tapi Kal seketika menolak karena Lazarus tidak pernah peduli soal hak-hak orang-orang dan orang-orang hanya dijadikan budak untuk orang-orang seperti Lois. Kal pun menghina Lois kalau orang-orang arogan sepertinya lah yang menjadi bagian terburuk di planetnya, dan karena terdengar seperti Kal-El berasal dari planet lain, Lois mengejek dari planet mana dia berasal. Tapi karena ucapan itu, Sol meminta Superman diam, dan tak lama kemudian tembakan heli tank mendarat di dekat mereka yang membuat Kal langsung melempar sebuah mobil yang membuat heli tanknya terjatuh. Kal pun memperlihatkan betapa tidak pedulinya Lazarus pada orang-orang, dan karena heli tanknya jatuh ke sebuah gereja di mana ada orang-orang berlindung di dalam, Kal-El segera menyelamatkan mereka. Dia menggunakan jubah Sunstone-nya untuk melindungi orang-orang dari api serta memindahkan mereka keluar ke tempat yang aman. Dia juga menggunakan jubahnya untuk merawat luka orang-orang serta memadamkan apinya dengan Arctic Breath-nya. Karena memaksakan diri, Kal-El terlihat melemah, tapi meski ada kesempatan untuk menangkapnya, Lois yang merasa persepsinya salah terhadap Kal-El mengurungkan niatnya dan membantunya berdiri. Melihat kalau Lois berbeda dari pasukan Lazarus yang lain, Kal-El sempat ingin memberitahu dari mana asalnya, tapi ketika dia hampir memberitahu nama planetnya, Sol berhasil melepaskan borgol di tangannya, dan menyadari itu, Kal-El langsung melesat pergi dari sana tanpa menyelesaikan kalimatnya. Tak lama kemudian pasukan Lazarus Corp muncul, dan karena Lois lah orang yang bersama Kal-El cukup lama, dia diminta untuk melapor. Dia ditanya banyak hal oleh sistem Brainiac, tapi Brainiac selalu mengambil sisi negatif dari apa yang dia ucapkan, membuat Kal-El seolah-olah orang jahat dan membuat Lois kesal. Dia pun memutuskan menulis laporannya sendiri, membuat rekannya kaget karena Lois sangat benci menulis laporan, dan dia mulai menulis laporan berdasarkan pengalamannya tadi soal bagaimana dia mengira kalau kekuatan Kal-El berasal dari armornya dan ternyata salah. Dia mulai menyebut Kal-El sebagai Superman, dan Superman nampaknya belum tahu limit dari kekuatannya, seperti kekuatan itu baru baginya, dan dia juga bisa menyesuaikan kepribadiannya sesuai keadaan, tanpa ada indikasi berpura-pura, tanpa ada indikasi dia berbohong. Dan meski dilaporkan kalau Superman telah berkeliling dunia, tapi entah kenapa auranya seperti orang hilang, seperti seorang anak tanpa rumah, dan Superman nampaknya punya ketidakpercayaan mendalam terhadap otoritas, dan meski dia berusaha mencari tahu, dia tidak bisa mengulik lebih jauh, dan karena itu, dia menyarankan untuk melakukan studi lebih lanjut, dan dirinya mengajukan diri untuk menjadi orang yang menelitinya. Tertanda Lois Lane. Di sisi lain, Kal-El terlihat pergi ke Venezuela, dan di billboard selamat datangnya ada sebuah ajakan untuk bergabung dengan Omega Man. Sementara itu, di Brazil di tempat pertarungan terakhir Kal-El, para peacemaker yang ada di sana merasa kalau orang-orang yang ada di sana tidak berterima kasih pada Lazarus, dan merasa kalau orang-orang di sana mengetahui kemana Kal-El pergi, dan karena itu, para peacemaker pun berencana untuk memberi mereka pelajaran dengan menembaki orang-orang yang ada di sana.